Halo, halo. Ya, kita mulai. Halo guys. Ya, coba kita absen lah. Absen. Ya, absen nomor 1. Ya, Adinda. Iya benar Adinda. Adinda hadir ya. Ya, pegel tapi. Ari Mariatun. Pegel tapi ya. Ya, pegel tapi ya. Nanti fotonya satu aja ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Saya mau base slide aja. Tadi saya sudah kemana-mana ya. Jadi Anda sudah sedikit saya bawa kepada Amazon sama ke Tokopedia. Kenapa Tokopedia Pak? Kenapa nggak Shopee? Ya nantilah ya. Kapan-kapan kita main ke Shopee. Jadi saya punya 3 PDF di sini ya. Jadi kalau Anda lihat di LMS, saya sudah up ada berapa? Ada part 1, part 2 sama part 3. Ini harus selesai hari ini gitu ya. Kalau nggak jadi tugas gitu ya. Pilihannya kok berat. Ya, tapi kita coba. Baru pertemuan kedua ya, Mbak Resti. Ya. Mbak Resti kok kadang-kadang suka ngelamun. Hah? Mikirin siapa? Oke, kita lanjut. Bercanda ya Mbak Resti ya. Ya, ini bercanda juga benar. Ya, kita lanjut the scope of electronic commerce. Jadi sebenarnya tadi kita lihat satu contoh dari e-commerce ya, Amazon sama Tokopedia ya. Tapi di sini dikatakan bahwa e-commerce adalah bagian dari digital business ya. Jadi kalau kita bicara tentang e-commerce, tentang Tokopedia, itu adalah e-commerce marketplace yang sebenarnya bagian dari digital business. Jadi it is often thought simply to refer to buying and selling using the internet. Jadi di sini sedang bicara scope ya, scope dari electronic commerce ya atau e-commerce itu lebih sempit daripada bisnis digital ya. Jadi ruang lingkup perdagangan elektronik ya, jadi adalah elektronik, commerce adalah perdagangan, lebih sempit daripada bisnis digital, sering dianggap hanya merujuk pada pembelian dan penjualan menggunakan internet ya. Orang sering memikirkan pembelian retail ya, konsumen dari perusahaan seperti Amazon ya. Apa artinya retail? Apa artinya retail? Barang ya. Retail. Ya. Ada di kepala kita tapi kok susah ngomonginnya ya. Dari retail. Ya, pada dasarnya bisnis retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Ya, Bakti tadi mau ngasih tahu saya sebenarnya. Konsumen yang memiliki produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengkonsumsi atau menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya kembali. Jadi eceran ya, retail itu adalah eceran atau dalam jumlah satuan gitu ya. Ya nanti kita bicara bisnis to bisnis ya, ada bentukan e-commerce yang B2B ya, ada B2C gitu ya. Kalau di sini ibaratnya kita tidak B2B ya, B2C lah ya, bisnis to konsumen gitu ya. Jadi sering tadi kita beberapa kali ketemu sama istilah retail. Jadi retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau cara ya. Oke. Konsumen yang memiliki produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengkonsumsinya atau menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya kembali. Kenapa tidak menjualnya kembali? Itu namanya apa Mbak Put? Kalau kita nggak punya barang tapi kita jualin ke orang itu namanya apa? Reseller ya. Reseller ya. Nanti reseller juga bisa ada yang pakai ibaratnya menggunakan teknologi digital gitu ya. Udah ya, udah ketemu namanya apa tadi? Retail. Jadi retail itu apa?
jumlahnya satuan atau eceran. Nanti kalau ada istilah yang ada di kepala kita tapi susah ngomonginnya, di Google aja ya. Susah ngomonginnya. Udah ya. Oke, kita lanjut. Ini baru slide ke-6 ya. But e-commerce should be considered as an electronically mediated transaction between an organization and any party it deal with ya. Apa artinya e-commerce harus dipertimbangkan sebagai all electronically mediated transaction between any organization and any third party. Jadi tadi saya sempat bilang ada namanya third party ya, seperti bank gitu ya. Bank itu adalah contoh dari third party. Ada pihak ketiga, ada pihak keempat misalnya. Apa kira-kira? Sampai ke kita nggak perlu tokonya yang nganterin, tapi ya kurirnya ya apa? Kalau kita sebut nama tadi ada apa tadi? Ya, apa maksudnya? Apa JNT gitu ya, macam Tiki gitu ya. Itu juga dikatakan bagian logistiknya ya, bagian pengirimannya gitu ya. Itu juga terlibat ya. Makanya dibilang arsitektur gitu ya, karena ada arsitekturnya, ada bangunannya, ada konstruksinya gitu ya. Oke, tetapi e-commerce harus dianggap sebagai semua transaksi yang dimediasi secara elektronik antara organisasi dan pihak ketiga manapun yang berhubungan dengannya ya. Jadi Anda bayangkan, tadi sudah saya breakdown ya. Ada Tokopedia-nya, ada tokonya, ada konsumen, ada logistiknya gitu ya. Semuanya terlibat. Jadi e-commerce tidak hanya transaksinya saja, tapi infrastrukturnya juga pihak-pihak yang terlibatnya juga bisa dikatakan sebagai e-commerce. But in this definition, non-financial transaction ya. Jadi dari definisi yang tadi, maka transaksi non keuangan ya. Ada namanya apa? Transaksi non keuangan ya. Jadi kalau nanti bicara transaksi, ternyata ada transaksi yang non financial transaction. Contohnya apa? Ada namanya customer support ya, dukungan pelanggan itu ya. Kalau kita punya jasa, kemudian kita punya masalah, kemudian kita teleponnya ya. Kalau kita belinya secara ya, misalnya gini ya, ini yang kelewat di kepala saya ya. Ada aplikasi ya, katakanlah yang berbayar gitu ya. Ada aplikasi yang berbayar. Misalnya apa? Aplikasi Windows gitu ya. Ada Windows bayar nggak? Harusnya bayar ya. Harusnya bayar. Ya, Windows 10. Tapi ada aplikasi-aplikasi yang katakanlah open source gitu ya. Nah, kalau kita beli secara legal gitu ya, maka dia punya namanya customer service-nya. Kalau kita ada masalah, kita bisa telepon gitu ya. Tapi kalau open source, ya karena dia open source salah satunya, tapi tidak semua open source gratis ya. Open source itu ada yang berbayar. Open source itu maksudnya adalah source code-nya. Source code itu apa sih Pak? Codingannya gitu ya. Codingan dari aplikasinya ya bisa diakses. Ya, bisa diakses gitu. Jadi tidak semua open source itu gratis ya. Ada sistem operasi, yang tadi saya bilang apa namanya? Is Red Hat. Red Hat. Ya. Ya. Red Hat is not free. Jadi itu yang dimaksud dengan apa tadi kita lakukan apa tadi? Transaksi non keuangan. Jadi kalau nanti ada orang bicara tentang tadi bahasa Inggrisnya non financial transaction, maka contohnya apa? Customer support. Kemudian apa? Request for further information ya. Ya, tapi biasanya ada juga kebalikannya ya. Apa namanya? Tokonya yang aktif gitu ya. Kalau di sini lebih kepada customer support yang sudah katakanlah sebelum dan sesudah transaksi gitu ya. Oke, coba kita lihat bahasa Indonesianya. Dengan definisi ini, transaksi non keuangan seperti dukungan pelanggan dan permintaan
informasi lebih lanjut juga dianggap sebagai bagian dari e-commerce ya. Ada pendapat dari Kalakota dan Winston tahun 1997 mengacu pada berbagai perspektif berbeda tentang e-commerce yang berlaku saat ini. Coba saya ambil bahasa Inggrisnya. Kalakota and Winston refer to a range different perspective for e-commerce which are still valid today. Sekarang si yang punya pendapat ini siapa? Kalakota sama Winston. Dia mendefinisikan e-commerce itu ada 5 atau perspektifnya lah. Jadi e-commerce di sini sedang bicara e-commerce ya. E-commerce bisa dilihat dari sisi komunikasinya, bisa dilihat dari sisi bisnis prosesnya, bisa dilihat dari sisi servisnya, bisa dilihat dari sisi online perspektifnya. Enak kan kuliah kayak gini ya? Tinggal ngejelasin aja gitu ya. Saya nggak perlu apa namanya. Ya ibaratnya memang kalau ngajar harusnya dari buku gitu ya, biar ada referensinya gitu ya. Oke. Kayaknya tadi masih belum nyambung. Kalakota and Winston refer to arrange different perspective for a commerce ya. Jadi menurut siapa tadi? Kalakota sama Winston berdasarkan banyaknya perspektif yang maksudnya itu nih fokusnya di sini fokusnya. Fokusnya adalah range different perspective for e-commerce. Jadi orang punya pendapat yang berbeda, sangat luas perbedaan perspektifnya tentang e-commerce ya. Jadi kata si Kalakota, ketika kita bicara e-commerce, maka kita bisa melihatnya dari beberapa sisi gitu ya. Ada berapa sisi kata si Kalakota? Ada communication perspective, ada business perspective, bisnis proses ya, ada dari bisnis proses perspektif, ada a service perspektif sama an online perspektif. Kita lihat satu-satu. Kalau dari a communication perspective, kita lagi bicara apa di sini? Kita lagi bicara e-commerce. Jadi dari sisi communication-nya, ya, e-commerce adalah the delivery of information, product, or service or payment by electronic means. Apa artinya? Ya, penyampaian informasi, produk atau layanan atau pembayaran melalui sarana ya. Jadi itu masih skupnya e-commerce ya. Jadi e-commerce tidak hanya tentang transaksinya tapi juga tentang penyampaian informasi, produk atau service ya. Anda jangan kelewat di sini. Ya, makanya saya pertahankan Inggrisnya. Kadang-kadang bahasa Indonesianya agak-agak roaming gitu ya, agak-agak berubah. Ya, jadi dari perspektif komunikasi, e-commerce adalah means atau alat untuk menyampaikan informasi, menyampaikan produk, atau juga menyampaikan tentang servis yang diberikan. Atau pembayaran melalui elektronik. Min itu alat ya, min gitu ya. Coba lihat bahasa Indonesianya ya. Sama ya, penyampaian informasi, produk atau layanan, ya, servis atau pembayaran melalui sarana elektronik. Kata siapa tadi? Kata Clara. Jadi nanti kalau ditanya, Pak Julhak kayaknya nggak ngajarin kayak gitu ya. Bukunya dari mana dulu gitu ya. Sekarang kita buku dari siapa? Buku dari Om Dev gitu ya. Udah pernah lihat mukanya Om Dev seperti apa? Ya, wajahnya agak-agak kurus ya. Ya, the delivery, oke, yang kedua ya. Yang kedua adalah bisnis perspektif yang awal-awal saya kuliah kan saya pernah bilang, saya nanyakan mata kuliahnya apa aja ya. Sebenarnya itu nggak bercanda karena memang saya tahu gitu ya. Jadi karena apa di sini? Jadi e-commerce juga perspektifnya tentang apa? Bisnis proses ya. Jadi irisannya ada. Ya. Nah, ketika e-commerce dilihat dari bisnis proses, maka yang dilihat adalah apa di sini? The application of technology toward the automation of business transaction and workflow. Teknologi, apakah di sini kalau kita ngomongin teknologi tidak software ya, harusnya juga bicara tentang hardware-nya, tentang jaringannya ya. Pokoknya ketika kita bicara e-commerce itu terjadi, bisnis prosesnya terjadi, maka teknologinya apa? Jadi di sini artinya adalah penerapan teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja
Oke, get it? Kayaknya belum ya. Saya ulang. Jadi kalau dilihat dari perspektif apa bisnis proses bisnis adalah apa? The application of technology ya. Apa ibaratnya ya bisa dibilang softwarenya, hardwarenya, networknya macam-macam ya. Toward itu menuju ya, menuju automation of business transaction and workflow itu kayak bisnis prosesnya ya, alurnya itu seperti apa gitu ya, alur kerjanya seperti apa, alur bisnisnya seperti apa. Contohnya gini, kalau kita manual, kita ke pasar, transaksinya gimana? Kita ke pasar, kita cari tokonya, kita lihat barangnya, kemudian kita apa? Kita milih-milih, kita nawar-nawar, transaksi terjadi. Gitu ya. Tapi di sini lebih kepada proses itu kita nggak perlu ke pasar, kita cuma di rumah gitu ya. Tapi nanti ada orang nganterin barangnya gitu kan. Ya. Oke. Jadi kita bicara tentang teknologinya. Jadi e-commerce juga bicara tentang teknologi. Yang ketiga apa? Bicara tentang service perspektifnya. Apa katanya di sini? Enabling cost cutting at the same time as increasing the speed and quality of service delivery. Apa? Enabling itu menjadi bisa ya. Cost cutting. Jadi ya di sini memungkinkan pemotongan biaya sekaligus meningkatkan kecepatan dan kualitas penyampaian layanan. Itu ya. Jadi apa namanya? Apa yang Anda rasakan ketika Anda berbelanja di online? Cost apa yang bisa dikurangin? Harganya lebih murah nggak kalau online? Benar. Oke. Kemudian speednya, kita bisa beli barang dari Amerika, dari Jepang gitu ya. Kita nggak perlu ngeluarin biaya pesawat gitu ya. Tapi kita hanya membayar biaya pengiriman saja gitu ya. Kemudian ada apa di sini? Ada quality of service delivery, itu ya. Quality of. Oke. Coba jangan kita lihat. Memungkinkan pemotongan biaya sekaligus meningkatkan kecepatan dan kualitas penyampaian layanan. Ya, ada joke ya. Barang yang dikirim dari Cina ke kita, dari Bekasi ke kita lebih cepat yang mana? Kalau online lebih cepat dari Cina. Dengar nggak? Tapi kalau di Cina 2 minggu ya, 2 minggu. Berarti Bekasi lebih dari 2 minggu. Ya, itu adalah masalah biayanya, masalah speednya, masalah quality. Kalau di sini bicara tentang service delivery-nya ya. Mungkin kalau service delivery ini tidak hanya terkait dengan pengirimannya ya, tapi service dari pelayanan ketika kita sebelum transaksi dan setelah transaksi termasuk pengirimannya gitu ya. Jadi yang maksud dengan service itu kan kita nyaman nggak sih misalnya berbelanja di marketplace yang satu dengan yang lain? Kenapa ibu-ibu lebih nyaman di Shopee ya daripada Tokopedia misalnya? Nanti pasti ada ya penelitian tentang itu. Yang keempat apa? An online the buying and selling product, the buying and selling of product and information online gitu ya. Ini perspektifnya pada perspektif dia adalah online. Jadi membeli dan menjual produk dan informasi secara online. Sudah jelas ya. 4. Pembelian dan penjualan produk dan informasi secara online. Ya, berarti e-commerce menurut Kalakota ya, ada berapa perspektif? Ada 4 ya. Apa aja? Communication perspective, business process perspective, service. Sekali lagi, service tidak hanya bicara tentang delivery ya. Dan maksud dengan delivery itu adalah memberikan servisnya gitu ya. Jadi mendeliver servisnya bukan nganterin barangnya doang gitu ya. Paham ya? Paham nggak? Paham ya? Jadi service delivery itu adalah ketika sebelum transaksinya, ketika transaksinya, ketika barangnya diantar, ketika barangnya katakanlah kita komplain, itu adalah delivery dari servisnya. Layanannya kita puas gitu loh. Paham ya? Bukan nganterinnya doang, tapi semuanya kita puas ya. Kalau yang terakhir apa? Perspektifnya adalah online. The buying and selling of product and information online. Okay. This definition show that e-commerce is not solely restricted to the act of buying and selling product, but also include pre-sale and post-sale. Ini yang tadi saya bilang bolak-balik ya.
Jadi e-commerce itu tidak hanya bicara tentang pembelian dan penjualan, tapi juga pada pra penjualan pasca penjualan di seluruh rantai pasokannya ya. Ya itu transaksi yang terjadi ya, bisnis prosesnya dari awal sampai barang sampai ke kita gitu ya. Oke, ini sebenarnya footnote aja ya. Ini ada electronic commerce ya. Ini definisi dari e-commerce yang dari buku ini ya. Jadi katanya e-commerce adalah semua pertukaran informasi yang dimediasi secara elektronik antara organisasi dan ini ibaratnya yang di samping gitu ya. Ini tadi kita bahas ada trend update e-commerce growth rate ya. Ini yang tadi kita lihat ya. Nah, ini saya ada beberapa saya screenshot ya. Oke, jadi Anda bisa lihat perkembangannya. Ketika pandemi terjadi ya, maka e-commerce juga naik gitu ya. Ya, orang nggak bisa ke pasar tapi ada orang yang nganterin barangnya gitu ya. Seperti itu. Ya, itu akibat dari e-commerce ya, semuanya berubah. Ibaratnya peningkatan penjualan terjadi lebih tinggi gitu ya. Nanti kita lihatlah, saya bakal ngasih tugas Anda buat nge-review ini semua gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Ya. When evaluating the strategic impact of e-commerce on an organization, ketika kita mencoba mengevaluasi dampak dari e-commerce ya, strategic impact ya, useful to identify opportunity buy sell and sell side e-commerce transaction. Jadi ketika kita mencoba mengevaluasi dampak dari e-commerce terhadap organisasi, sangat berguna ketika kita mengidentifikasi opportunity apa? Peluang ya. Opportunity for di sini saya mengenalkan istilah buy side sama sell side e-commerce. Ya, jadi e-commerce kita breakdown lagi, ada buy side, ada sell side ya, transaction ya. Since system will different functionality will need to be created in organization to accommodate transaction with buyer sama supplier ya. Ini konsumen sama tokonya yang tadi kita bahas ya. Oke, ketika mengevaluasi dampak strategis e-commerce pada suatu organisasi akan berguna untuk mengidentifikasi peluang untuk transaksi e-commerce dari sisi beli dan sisi jual seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.4. Karena sistem dengan fungsi yang berbeda perlu dibuat di sebuah organisasi untuk mengakomodasi transaksi dengan pembeli dan dengan pemasok. Nanti Anda ketemu dengan figur 1.4 ya, silakan di sini. Kelihatan nggak? Atau saya ambil dari sininya aja. Ya, coba kita lihat. Ya, di sini ada gambar bicara tentang the distinction between buy side and sell side e-commerce. Ya, perbedaan antara buy side e-commerce dan sell side. Buy itu apa buy? Membeli. Kalau sell, apa beda ada membeli dan menjual? Sangat berbeda ya. Berbeda. Oke, coba kita lihat. Ini adalah intranet dari sebuah organisasi ya. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah internet dan extranet. Ya, nanti kita bicara tentang internet dan extranet. Ada juga namanya intranet. Ya, ada internet, ada intranet, ada extranet. Pernah dengar nggak? Beneran? Baru dengar sekarang. Intra berarti intra. Ya, kalau guys cuma bisa diakses dari doang, tapi guys bukan intranet ya. Oke. Nah, tapi kita tidak fokus pada intranet dan extranet dari internetnya dulu, tapi kita fokus pada apa? Ada buy side, ada sell side ya, ada buy side, ada ini saya pakai Pak, maaf Pak ya, saya pakai. Oke, ini kita coba lihat di sini. Yang bulat ini apa? Supplier. Kalau yang kecil ini apa? Suppliernya supplier. Ya, suppliernya supplier. Ya, ibaratnya kalau kita punya toko ngambil dari mana? Toko yang kita ambil ini ngambil dari mana?
Ngambil dari mana? Ngambil dari gitu ya. Sampai yang paling pertamanya itu ya, apa namanya change-nya lah ya. Nah, coba kita lihat. Ini adalah supplier, ini adalah suppliernya supplier, ini adalah suppliernya supplier gitu ya. Ya, pemerintah juga ngatur ini ya. Oke. Supaya ibaratnya harga nggak terlalu tinggi gitu ya. Harga nggak kemahalan gitu. Harusnya sih kayak gitu ya. Tapi kita nggak usah ngomongin gitu ya. Nanti demo semua ya. Oke. Nah, kemudian ini apa? Intermediator. Jadi ya ini adalah perusahaan kita lah. Ini adalah perusahaan kita. Ya perusahaan kita bisa dikatakan ya toko lah ya, toko yang mencoba menjual sesuatu. Ya, kemudian ini intermediary berarti apa? Perhatikan di sini ada yang menggunakan intermediary, ada yang langsung menggunakan suppliernya ya. Berarti ini pihak ketiga yang menghubungkan kita dengan suppliernya, gitu ya. Kalau ini kita langsung ke suppliernya, walaupun supplier ngambil lagi dari supplier gitu ya. Kalau di sini kita nggak langsung ke supplier, kita langsung ke ada pihak ketiga yang menghubungkan kita dengan suppliernya. Oke? Ya, kita belum ngomongin reseller ya. Kita ngambil barang dari siapa, kemudian kita jual gitu ya. Belum ya. Ya, walaupun itu bisa, bukan walaupun ya, itu juga bagian dari e-commerce. Nah, ini adalah sisi dari buy side e-commerce-nya. Ya, jadi e-commerce dibagi menjadi dua kalau dari sini ya. Ada ya buy side e-commerce, terdiri dari apa? Di sini ada supplier, kemudian ada pihak ketiga menghubungkan toko kita dengan supplier. Tapi kalau dari sell side commerce-nya, sell side e-commerce-nya di situ ada apa? Ada customer. Customer itu apa? Yang beli barang ya. Ya, kemudian di sini ada customer-nya, customer. Apa kira-kira customer-nya customer? Berarti reseller ya. Oke, good ya. Berarti di sini dibahas ya. Oke, dijual lagi gitu ya. Nah. Oke, berarti di sini hanya bicara tentang nanti ada pembahasan tersendiri tentang intranet, tentang extranet ya. Nanti di bawah Anda bisa lihat gitu ya. Nah, tapi di sini hanya menekankan ketika e-commerce itu ada apa? Ada sisi buy side-nya, ada juga ada sell side-nya yang terdiri dari apa tadi? Supplier, intermediate, sama supplier gitu ya. Kalau di sell side-nya ada apa aja? Ada customer, ya. Kemudian ada customer juga ada intermediary ya. Ya, kita lanjut aja. Sorry. Gimana tadi? Sini sudah ya. Ya, di sini ada buy side e-commerce, ada buy side e-commerce adalah e-commerce transaction between a purchasing organization and its supplier. Ya, ini detailnya ya. Apa itu buy side? E-commerce transaction between purchasing organization and its supplier. Ya, oke. Transaksi e-commerce antara pembelian dan pemasok. Udah jelas ya? Itu adalah buy side e-commerce. Yang kedua apa? Yang kedua ada sell side e-commerce ya. Apa itu sell side e-commerce? Transaksi antara supplier dan customer-nya. Udah ya. Transaksi e-commerce antara organisasi pemasok dan pelanggannya. Pokoknya lah ya. Oke, kita nggak terlalu detail. Kemudian masuk di kita bicara tentang social commerce. Tadi dia dipertanyakan ada yang social commerce. Kita masuk kepada istilah yang namanya social commerce. Apa? Social. Pernah dengar nggak social commerce? Tadi Pak, 10 detik yang lalu. Social commerce di sini ada definisi. A set of e-commerce ya, which encourage participation and interaction of customer in rating, selecting, and buying product to group buying ya. Jadi di sini istilahnya adalah social commerce adalah dia adalah bagian dari e-commerce yang mendorong partisipasi dan interaksi pelanggan dalam menilai. Ya, jadi ketika kita beli barang, kita suruh ngasih nilai nggak? Suruh ngasih bintang nggak? Nah, itu adalah contoh dari social commerce. Ya, this participation can occur on e-commerce site. Jadi dikatakan di sini
Ini yang tadi saya jelaskan, ini bisa terjadi di website e-commerce-nya, di Shopee, di Tokopedia. Kenapa? Kenapa kita perlu memberikan bintang atau enggak bintang? Kenapa kita belum memberikan rating? Apa pentingnya kita ngasih rating? Buat buyer sama buat tokonya, ada nggak? Ada ya. Oke, itu bahkan nanti di big data ada sendiri algoritmanya. Ya. Oke. Kalau Anda memberikan 5 kepada toko, berpengaruh nggak? Tapi kalau ada 1.000 orang memberikan 5 bintang, berpengaruh nggak? Kalau kita kecewa sama tokonya, bisa kita kasih 1 bintang. Bisa ya, berarti itu adalah rekomendasi buat bayarnya atau juga buat tokonya buat memperbaiki diri. Namanya apa tadi? Social commerce. Jadi social commerce itu apa? Bagian dari e-commerce yang memberikan mendorong sebenarnya partisipasi dan interaksi dari customer di sini apa namanya rating itu memberikan bintang lah ya. Oke. Memberikan bintang itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Ngaruh nggak? Tokopedia pakai nggak rating seperti itu? Oke. Alasannya apa? Karena customer sebenarnya nyari toko yang bagus ya. Di mana-mana kita nyari yang bagus. Tapi gimana tahu sesuatu itu bagus atau enggak? Mekanismenya kalau di sini adalah memberikan rating. Bisa nggak orang nggak beli tapi kasih rating? Nggak. Harus beli dulu ngasih rating. Bisa aja tokonya beli dulu gitu ya, kemudian dia ngasih rating bagus gitu ya. Atau sebaliknya, kita ngasih rating, ternyata setelah 5 bulan barangnya jelek. Bisa nggak kita turunin ratingnya? Ada yang pernah kayak gitu? Anda beli namanya apa? Update rating berarti. Ya. Anda beli barang 1 bulan bagus, bulan kedua jelek. Bisa nggak ratingnya kita tinggi, kita kecilin? Bisa aja. Ada beli barang bulan pertamanya belum masih kelihatan jelek gitu ya. Tapi ternyata lama-lama bagus, bisa nggak ya? Bisa aja ya. Tapi kita lupa ngasih update ratingnya. Nah, nanti ada cara-cara ya. Rating itu ada 2 cara ya. Ada yang eksplisit, ada yang implisit. Ya. Jadi kalau secara eksplisit itu seperti ini. Kita memberikan rating gitu ya. Yang lain namanya apa? Selecting and buying product through group buying. Ya, di sini ada group buying ya. Jadi ada group buying. Mungkin kita nggak terlalu familiar dengan ini. Jadi istilahnya social commerce adalah di mana customer bisa memberikan rating ya, juga bisa memberikan rekomendasi lah ya. Nah, di sini dikatakan rekomendasinya bisa melalui website itu atau melalui pihak ketiga. Nanti bisa aja ada pihak ketiga yang kerjaannya cuma ngumpulin survei gitu ya, ngumpulin bagaimana pendapat Anda tentang marketplace tertentu. Oke, kita balik lagi. Social commerce is an increasingly important part of e-commerce. Ya, jadi dikatakan tadi ya, rating, kemudian rekomendasi dari konsumen itu dikatakan penting ya. Social commerce is an increasingly important part of e-commerce for site owner. Jadi dikatakan buat siapa? Buat tokonya. Since incorporating review and rating into a site and linking to social network can help understand customer need and increase conversion to sell. Jadi kita kalau nyari sesuatu kan kita filter ya, agak gampang kalau ngejelasin ke ibu-ibu ya. Nah, ini ibu-ibu semua enggak, sorry, maksudnya wanita lah ya, karena sering belanja. Anda sering belanja enggak? Sering ya. Jadi kan paling cepat kan kita filter ya. Filternya berdasarkan apa biasanya? Ya, bisa juga pakai tadi masalah berapa bintang gitu ya. Ya, ini hanya mengatakan bahwa social commerce membantu owner untuk mereka mendapatkan transaksi terjadi. Barangnya dibelilah gitu ya. Oke, di sini ada grup on ya, ada grup on ya. Nanti silakan nanti mungkin bukan sekarang ya. Di sini dikatakan it can also involve grouping buying ya, using coupon. Jadi menggunakan kupon ya. Apa ya dulu? Nanti deh ya. Ini saya skip aja dulu. Oh, ada bahasa Indonesianya ya. Perdagangan sosial adalah bagian semakin penting dari Iniaga bagi pemilik situs karena memasukkan ulasan dan peringkat ke dalam menautkan ke situs sejarah sosial ya.
kita bisa langsung connect ke Facebook gitu ya, ke Instagram. Dapat membantu memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan konversi ke penjualan. Maksudnya dengan cara seperti itu lebih mudah terjadi transaksi ya, dibeli oleh konsumennya. Ini juga dapat melibatkan pembelian kelompok menggunakan layanan kupon seperti Groupon ya. Ini kita skip aja dulu. Oh, habis. Habis ya? Habis. Tinggal 2 lagi ya. Tinggal 2 lagi. Ya, oke. Kita lanjut aja minggu depan ya. Ya. Ya, tadi saya agak banyak tambahannya ya. Nah, supaya nggak terlalu boring Anda baca slide gitu ya. Biar ada gambaran nih mata kuliahnya apa sih gitu ya. Kalau ada misalnya, karena ini kan konsentrasi ya, ini adalah konsentrasi. Konsentrasi apa? BI ya. Kalau hari Senin bicara intelijennya, kalau hari Jumat bicara Selasa ya. Kalau Selasa itu adalah intelijennya, kalau hari Jumat bicara bisnisnya, bisnis intelijen. Yang tapi nanti kalau mau ngomongin BI ada mata kuliahnya sendiri sebenarnya ya. Semester depan konsentrasi, mata kuliah konsentrasi, ada mata kuliah Big Data Analytics sama Bisnis Intelijen gitu ya. Bapak lagi yang ngajar. Ya, oke. Ya, jadi di sini adalah mata kuliah konsentrasi untuk anak BI supaya Anda punya knowledge, punya wawasan tentang sisi bisnis digitalnya ya atau e-commerce ya. Bahkan mata kuliah ini dibuatkan program studi tersendiri. Apakah cukup sampai sini? Kita perlu foto-foto enggak? Enggak. Ya. Oke. Coba saya absen. Gimana supaya absennya enggak pegel? Ya. Yang namanya dipanggil harap maju ke depan. Enggak. Adinda mana Adinda? Adinda hadir? Mana Adinda? Nah, Adinda. Kok nggak kelihatan mukanya? Ya kan pakai masker. Ari Mariatun. Oke Bu, Ari Mariatun. Diki mana Diki? Bisa ngikutin Mas Diki? Gampang lah ya. Kok nggak dapet sih Mas Diki? Oh itu ya. Oke. Dita Widiasari. Hadir. Udahlah, pegel. Oke. Nanti kalau udah COVID nggak, kita buka maskernya ya. Ya, target saya sampai part 3 ya, tapi ternyata nggak sampai karena saya ada mendetailkan tentang contoh tadi ya, Tokopedia, bisnis proses Amazon. Tapi nggak masalah ya, minggu depan kita masih lanjut di sini ya. Berarti udah kebayang kira-kira tugasnya apa ya? Tugasnya berat belum ya? Ya, oke. Boleh saya akhiri sampai sini? Kalau ya, saya akhiri. Oke, kok sayang dari tadi nggak kebagian wajah saya ya? Ya. Oke. Ya, oke, kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada tugas ya? Minggu depan boleh ada tugas? Jangan ragu-ragu ya Pak.